saya Devi Ferdesavira dari K2 dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi asidi alkalimetri yang mempunyai beberapa tujuan dalam praktikum ini. Yang pertama, dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri dan mampu menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Konsep titrasi asam basa dan titik ekivalen titrasi asidi alkalimetri adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa menggunakan larutan standar dengan reaksi neutralisasi. Titik ekivalen adalah titik saat mol titran atau larutan standar sama dengan mol titran atau larutan yang dianalisis. Titik akhir titrasi yaitu adalah titik di mana perubahan warna indikator terjadi menandakan titrasi telah selesai. Fungsi dari indikator dalam titrasi itu untuk menentukan titik akhir titrasi berdasarkan perubahan warna yang sesuai dengan pH larutan. Metil merah digunakan untuk titrasi karbonat bikarbonat, fenolphthalein atau PP digunakan untuk titrasi asam kuat, basa kuat atau basa lemah. Untuk kurva titrasi sendiri, kurva titrasi menggambarkan perubahan pH larutan terhadap volume titran yang ditambahkan. Untuk titrasi asam kuat, basa kuat, kurva menunjukkan perubahan pH yang tajam di sekitar titik ekivalen. Untuk titrasi karbonat bikarbonat, terdapat dua titik ekivalen karena reaksi berlangsung dalam dua tahap. Reaksi khusus karbonat bikarbonat itu ada CO32- plus H+ menjadi HCO3-, sedangkan HCO3- plus H+ menjadi H2O plus CO2. Langkah-langkah utama untuk praktikum. Yang pertama, pembuatan larutan standar. Larutan HCl 0,1N dibuat dengan mengencerkan HCl pekat. Larutan NaOH dibuat dengan melarutkan NaOH dalam aqueous. Standarisasi HCl menggunakan natrium tetraborat. Standarisasi NaOH menggunakan asam oksalat. Untuk titrasi sampel, titrasi karbonat bikarbonat menggunakan indikator metil merah dan metil oranye untuk melihat dua titik ekivalen. Untuk titrasi asam cuka, sampel asam cuka dititrasi dengan NaOH menggunakan indikator fenolphthalein. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu ada HCl yang digunakan sebagai titran untuk titrasi karbonat bikarbonat, NaOH untuk titrasi asam cuka, asam oksalat digunakan sebagai standar primer dalam standarisasi NaOH, natrium borat digunakan sebagai standar primer dalam standarisasi HCl, indikator metil merah, metil oranye, dan fenolphthalein itu untuk menentukan titik akhir titrasi berdasarkan perubahan warna. Untuk menganalisis data hasil titrasi dianalisis dan dapat dihitung dengan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana N1 adalah normalitas larutan standar dan V1 itu volume larutan standar, dan N2 itu normalitas larutan sampel dan V2 itu volume sampel. Kemudian hasil yang diharapkan itu karbonat bikarbonat dengan metil merah itu yang awalnya berwarna pink berubah menjadi metil orange atau orange. Asam cuka, untuk asam cuka yang menggunakan fenolphthalein yang pertama berwarna pink hilang setelah titik ekivalen. Dan untuk kurva titrasi, perubahan pH tajam di sekitar titik ekivalen. Dua titik ekivalen untuk karbonat bikarbonat. Titik pertama saat karbonat berubah menjadi bikarbonat, dan titik kedua saat bikarbonat berubah menjadi asam karbonat. Tips praktikum agar tetap akurat yaitu gunakan larutan standar yang sudah distandarisasi agar hasil perhitungan lebih akurat. Yang kedua, tetesan indikator dalam jumlah yang tepat agar perubahan warna jelas terlihat. Yang ketiga, tambahkan titran perlahan-lahan saat mendekati titik ekivalen agar tidak melewati titik akhir titrasi.
Untuk keselamatan kerja di laboratorium, gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat menggunakan bahan kimia. Hindari kontak langsung dengan asam kuat dan basa kuat. Jangan mencium larutan-larutan HCl atau NaOH karena dapat mengiritasi saluran pernapasan. Jika terdapat tumpahan, segera bersihkan dengan air dan lap kain kering. Bagian yang paling sulit itu di praktikum itu menentukan titik akhir titrasi, terutama jika perubahan warna indikator kurang jelas. Kesalahan yang mungkin terjadi dan cara pencegahannya itu kesalahan dalam membaca volume buret. Pastikan posisi mata sejajar dengan permukaan larutan. Titrasi berlebih melewati titik ekvivalen. Ditambahkan titran perlahan saat mendekati titik akhir. Larutan tidak terhomogenisasi dengan baik itu bisa dilakukan dengan kocok larutan secara perlahan selama titrasi. Manfaat praktikum titrasi asidi alkali meter sendiri itu berguna dalam industri makanan untuk menentukan kadar keasaman produk. Digunakan dalam analisis air itu untuk mengukur kesadahan air akibat ion karbonat dan bikarbonat, dan bermanfaat dalam bidang farmasi untuk kontrol kualitas obat berbasis asam atau basa.